Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di eh, ayat berapa ini? 30, Gus. Jadi pada ayat ini ketika namanya apa? Perempuan itu ternyata dimanapun sama saja. Begitu sudah mendengar adanya gosip gosip tentang tentang adanya affair, meskipun belum sampai affair ya, tapi adanya berita bahwa eh, istri Al-Aziz sedang senang sama ini pelayannya. Ternyata gosip itu ya yang muncul gitu. Gosip itu begitu aja gosip begitu mudah tersebar, dan ternyata orang suka bergosip itu sudah ada sejak zaman Fir'aun. Sudah ada sejak zaman Fir'aun. Dan kok kita niru gitu loh. Nah itu yang saya heran itu. Kenapa kita ikut-ikutan niru? Nanti kita akan bahas. Jadi kalau kita lihat di sini, itu kelihatan banget ya. Kelihatan banget bahwa kan memang sejak dulu ya begitu ditakdirkan ya itu. Ditakdirkan untuk senang bergosip. Ini kalau di sini disebutkan ya. Qalat imra'atuhu Madinati. Orang kota itu sudah tersebar bahwa istrinya Al-Aziz itu suka sama pelayannya. Lalu bergosip lah, wah benar-benar ini istrinya raja, tapi kok berangsang sama pelayannya sendiri aja kok seneng kok ya cari yang lain gitu kan. Nggak tahu kan siapa pelayan yang dimaksud itu. Ya tetap aja gini ditambah-tambahin nggak gara-gara Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubban. Benar-benar bodoh itu wong pada pelayan aja kok sampai dimabuk cinta. Innala naroha fi dhalalim mubin, benar-benar kita melihatnya itu sebagai orang yang tersesat betul itu. Maka gosip itu pun didengar oleh si istri Al-Aziz. Falamma sami'at bimakrihinna, maka ketika mendengar
makarnya atau caci makinya mereka, langsung diundang ke istana itu perempuan-perempuan ini. Diundang, wa'atadat lahunna mutakaan, disediakan tempat duduk luas, mereka disuruh duduk semua. Kemudian wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina, sengaja mereka disediakan buah-buahan di depannya, apel apa segala macam, lalu mereka dikasih masing-masing itu sebilah pisau, lalu mereka disuruh ngupas pisau itu buah itu dengan pisau itu, dia nggak tahu. Nah, disuruh ngupas enak, diajak ngobrol gitu. Lalu Yusuf yang memang sudah disediakan di balik tabir itu dikode, di tengah-tengah mereka asik ngobrol, dikode Yusuf suruh keluar. Ukhruj alaihinna. Sini, kamu keluar sini. Begitu keluar, yang keluar ternyata Wahyu Sutrisno Rancang Kencono. Dengan tersayek-sayek, endaklah, gagah prakoso, Janoko menek kelompok, kau ganteng. Wah, satu persatu mereka pada melihat, akhirnya melihat semuanya, falamma ra'ainahu, mereka kemudian melihatnya, baru akbarnahu, semua mata terbelalak, semua bibir melongo, tersedak, dan dia masih meneruskan mengupas buah tadi, tapi dia tidak sadar saking terpesonanya. Waqatta'na aydiyahunna, maka mereka masing-masing itu tidak sengaja, ternyata saking terpesonanya, istilah Jawa itu kesengeran. Itu yang dikupas bukan buah, jari mereka masing-masing. Gak kerasa, dikupas terus jarinya itu, gak kerasa dia, saking terpesona. Fakulna, sampai mereka berkata, hasyalillah, sempurna Allah atas ciptaannya, mahadza bashar. Ini sih bukan manusia ini. Ini siapa ini? Ini si Daryono. Ini bukan manusia, saking gantengnya ini nggak manusia, bukan ini. Bukan, yang jelas bukan Pak Budi juga. In hadza illa malakun karim. Ini jelas manusia, bukan ini jelas malaikat ini. Wih. Masih ingat kan gambar kemarin? Tapi jelas lebih ganteng lagi. Setelah mereka kemudian baru sadar, darah kan tercecer tuh karena yang dikupas ternyata kulit jarinya tuh. Baru sekian lama kemudian saya baru kerasa sakit. Baru kerasa sakit. Nah, setelah itu kemudian baru kemudian mereka ya. Ya, jadi dari situ kita bisa lihat bahwa memang benar apa yang Allah perintahkan itu, kita untuk benar-benar menjaga menjaga mata, karena kelihatan betul tuh hasyalillah tadi, benar-benar mereka
Bentar, maaf, saya ketinggalan. Za, Za, Za. Gus Glory nggak ada suara, Gus. Sabar Bu, beliau masih baru turun dari kapal kelihatannya. Oh, saya pikir karena nge-lag atau apa. Ji, turun dari kapal tadi. Baru nih. Oh iya. Udah lewat lah. Kan barangnya di bus ya? Iya, barang-barang kayak gitu. Enggak, tunggu. Enggak ada ya. Ini bisnya mau berangkat ini. Aman. Sudah itu. Udah, lanjut AC, Pak. Jual yang mana? Jual kalau ada nomornya. Biar sana, Pak, sampean. Nomor saya di sini. Ada nomornya. Ya. Barangnya perlu ke arah sana. Di
langsung berangkat. Udah berangkat. Ya ini berangkat. Ya. Nanti pakai di sana. Dan no, no. No, 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 no. Tak boleh. Mati. Ini tidak boleh. Ya, makasih banyak. Dan sampai itu saya lupa. Lanjut dong. Maka jika kemudian dia tidak melakukan apa yang ibu perintahkan, tentu dia akan dipenjara, kemudian setelah dipenjara dia akan menjadi orang yang hina. Apa kata Yusuf? Qala rabbi sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Maka kata Yusuf, penjara lebih aku sukai daripada apa yang dia ajak kepada aku. Wa illa tasrif anni kaidahunna, ya Allah, jika kau tidak menghindarkan aku dari budayanya, asbu ilaihina, tentu aku juga akan terpesona dengan kecantikan Zulaikha. Jadi Yusuf, apa ini? Yusuf juga akan ikut terpedaya. Dan aku akan menjadi orang yang bodoh. Jabalahu Rabbu, maka kemudian Allah pun mengabulkan doanya. Lalu fasarafa anhu kaidahunna, dihindarkan dari tipu daya itu dengan lebih memilih penjara. Innahu samiul alim, maka itulah Allah Maha dengar lagi Maha mengetahui. Nah, dari situ dulu kita diajarkan untuk wow, bisa enggak kalau kita menjadi Yusuf gitu. Dalam arti Yusuf benar-benar memberi kita contoh bagaimana sesungguhnya
eh, seorang laki-laki yang juga punya syahwat, punya ini, tapi dia memilih untuk mentaati Allah daripada sekedar sebuah syahwat. Dan ternyata yang kedua, kebiasaan bergosip itu sudah ada sejak dulu. Nah, ini yang harusnya kita pikirkan bagaimana agar setiap orang itu berpikir tentang menjaga dirinya, bagaimana menjaga nafsunya, bagaimana menjaga hatinya, bagaimana tetap lebih mencintai Allah, dan terutama itu tadi, asijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku pilih daripada hawa nafsu. Dan ini harusnya kepada setiap tawaran kekuasaan, tawaran tetap lebih memilih asik jenuh tadi. Tapi ya kalau bisa nggak sampai asik jenuh, gitu kita ini. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ini saya tadi itu di masjid kapal gitu. Ternyata nggak tahu kalau kapalnya udah sadar, busnya udah pergi, ketinggalan bus ini. Akhirnya naik bus apa ini, tak tahu ini dari Gilimanuk. Silakan, ada yang mau disampaikan? Saya itu udah naik bus dari Bungur, kemarin itu naik pesawat, ternyata di mana tol itu nggak tahu ada apa, macet total. Akhirnya begitu nyampe bandara ternyata sudah terbang pesawatnya, lari ke Bungur AC ternyata arus mudik belum selesai, semua bis full, mulai dari bis yang sleeper, yang super eksekutif, semua sampai yang biasa full semua. Sudah mau pulang, ketemu sama calo yang kenalan saya, dicari-carikan. Ada Gus nanti jam 7 gitu, 7 malam. Oh ya enggak apa-apa, padahal itu masih sekitar jam 2 siang itu. Harinya nunggu 5 jam itu. Sampai jam 7 malam. Jam 7 malam bisnya ditunggu-tunggu enggak datang-datang. Sampai jam 9 malam. Jam 9 malam baru berangkat. Naik bus itu, busnya sawempit. Karena bus yang isi 50 gitu, jadi ya kaki nggak bisa digerakin itu semalam itu. Nah, nyampe sini, sholat subuh, karena ingin ngaji sama sampean, padahal baterai tinggal 2%, akhirnya nyolokin di musola. Karena suara gemuruh ya, ngapain suara ini kan gemuruh suara begitu pakai earphone, ada pengumuman menyandar, nggak dengar saya asik masih nerangkan tadi. Lah kok ternyata udah pada sepi, tak lihat ya bisnya udah nggak ada semua. Alhamdulillah. Nah, akhirnya lari-lari nyari bis yang Gilimanuk, bis nggak AC ini, karena naik. Ya barang-barang saya masih ada di bus itu. Itu ceritanya Bapak Ibu sekalian. Wah, ada yang mau disampaikan? Silakan. Oke. Izin Gus. Ya, silakan. Silakan, Jo. Ngapunten. Nanti GG turun di Kediri aja, Silakan, Gus. Jo. Nanti jenengan turun di Kediri aja, Gus, di depan masjid itu, insya Allah nanti ke Denpasar kami yang antar. Iya, tapi ini yang butuh cepetin dari Gilimanuknya ini, Gus. Apa kita meluncur ke sana, Gus? Oh, saya sudah di bis kok ini. Artinya Saya ketemu di jalan. Oh, ya monggo, tapi saya sedang di bus ini. Soalnya Yes. tadi harusnya jam 9 ini kan ada tamu serombongan yang mau ketemu saya di Denpasar itu. Oh. Nggih, saya meluncur aja, Pun. Nanti ketemu di mana ngeten, saling komunikasi. Ya. Oke. Gampang. Siap. Oke. Baik, Gus. Ya,
Nggih. Ada yang mau disampaikan, silakan. Tentang ayat tadi, silakan. Ini tadi supirnya saya janjiin, Pak, saya nggak bawa cash loh Pak ini. Lah terus gimana? Ya nggak tahu, mau saya transfer, saya bilang gitu. Wah nggak bisa, berarti saya nggak bisa naik nih. Terus nanti turun di mana gitu Pak? Silakan bayar, saya nggak bawa uang. Coba bayangkan, nggak punya uang untuk naik bus saya. Kan nggak ada yang percaya Pak. Bener-bener tadi saya bilang gitu. Pak saya nggak ada uang ini Pak. Gitu. Itu sekalian bawa uang, Pak Jo. Hah? Gimana? Pak Jo sekalian bawa uang, Gus, untuk bayar bus. Iya, untuk bayar bus ini. Oke, Pak Bayu. Santai, bismillah. Enggak, tadi katanya, saya transfer Pak, saya kiris. Oke, enggak mungkin punya bus tanpa AC gini. Kan enggak percaya kan? Ada cerita nyata Gus Glory naik bus nggak bisa bayar, kan? Silakan, ada yang mau menyampaikan sesuatu tentang ayat tadi? Oke, jika tidak ada, saya rasa kajian kita cukup pada pagi hari ini dan semoga kisah Nabi Yusuf yang insya Allah nanti masih ada berlanjut itu banyak hikmahnya ya, terutama bagaimana wanahan nafsa anil hawa. Memang hawa atau perempuan itu menjadi simbol dari nafsu duniawi. Jadi di situ intinya bukan tentang Zulaikha-nya, bukan tentang Imra'atil Aziznya, tetapi tentang simbol bagaimana kita memang harus belajar dari beliau Nabi Yusuf di dalam menahan nafsu, menahan nafsa anil. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah maafkan kita dalam surat Amin. Allah maafkan dari mu'minin wal mu'minat dan muslimin wal muslimat. Allah maafkan min hadait وعافنا فيما قضيت ولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله من قضيت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم. اللهم ادعنا البلاء والوباء والاستنا من الجن والشياطين شمكوا ربنا نسينا ولا نسينا ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم اغفر درجاتنا. Amin. ربنا ما نفقت بنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. Amin. اللهم كنت لكم مشركين نسأل الله حسن Amin. ربي أعوذ بك من الشيطان الرجيم. Aman apa rahmatika Allahumma anzilna rahmatan wa taqaddal antara wa وما كنا صبر سيئنا سنكاتنا وفتحنا وعين لك شهادة Amin. أعوذ بالله من شر البلاء والبلاء الشفاء والصلاة والسلام على رسول الله ربنا هب لنا من ذريتنا قرة أعين واجعلنا لكن عرفنا Amin. اللهم بارك السماوات والأرض بالغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت Amin. أعوذ بالله من شر البلاء والبلاء الشفاء والصلاة والسلام اللهم نسألك الجنة والعافية ولا تنبتنا حسنا ولا تكن من لبن Amin. ولا تسلم لبادنا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun Gus.